Hi again everybody, welcome back again di XAU USD update. Ini adalah weekly update buat XAU. Kita udah update 2 video sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat yang ideal atau positif ya terkait dengan update seputar XAU ini. Jadi kita akan mulai pembahasannya starting dari situasi fundamentalnya dulu. Beberapa poin yang saya pengen highlight buat teman-teman yang transaksi di seputaran forex market ya, terutama ataupun gold. Ini penting sekali. Karena kalau teman-teman lihat sebetulnya sepanjang minggu lalu itu kita ngelihat ada nggak cuman si Jerome Powell testimony ya, tapi kita ngelihat ada SNB. SNB itu adalah Swiss National Bank. Ada mengalami kenaikan suku bunga senilai 0,25%. Kemudian ada Jerome Powell testimony yang memberikan pendapat bahwa kenaikan suku bunga untuk 2 kali lagi di tahun ini kelihatannya possible untuk dilakukan. Dan UK ya, kita punya kenaikan suku bunga yang sangat agresif dari 4,5% diekspektasi naik 4,75%, tapi ternyata naiknya menjadi 5%, dan hal ini disebabkan oleh CPI. Ya, jadi CPI itu naik lagi angkanya. Tadinya diekspektasi turun 8,4%, tapi ternyata UK itu naik lagi jadi 8,7% atau kembali seperti bulan lalu. Nah, diiringi dengan situasi ini, saya pikir gold itu idealnya akan mendapatkan impact yang cenderung negatif. Jadi memang previously, lebih tepatnya minggu lalu, saya juga pribadi ada transaksi di gold, more like for short ya. Sebenarnya idenya karena kita udah break dari key level. Terakhir saya short itu di sekitaran 19.35-an. Sekarang gold udah di 19.20 dolar. Jadi memang masih ada penurunan. Meanwhile, good trade yang saya ambil ya itu adalah di pound sterling. Jadi sebelum update, sebelum saya trade ya, saya sempat update ini ke teman-teman di advance group juga. Dan entry ya ini before news release. Jadi setelahnya cukup oke ya, kita ngelihat GBP USD mengalami rebound, dan ini adalah entry point yang saya lakukan pada GBP USD. Jadi so far maintain posisinya sampai ya bisa dibilang dimaksimalkan lah sedapatnya gitu ya teman-teman sekalian, dan pada akhirnya profit lumayan. Selain itu saya sempat ada take entry juga pada GBP JPY. Ini tepat sebelum news ya, sebelum kenaikan suku bunga daripada si UK. Memang sih idenya sebenarnya sederhana, karena saya pikir CPI kan naik, jadi kayak nggak masuk akal aja kalau misalkan dia memilih untuk tidak naikin suku bunga. Dia pasti naikin suku bunga minimal 4,75%. Itu pun kalau misalkan di 4,75%, harusnya pound sterling terhadap yang lainnya, mau terhadap dolar, mau terhadap yen, mau terhadap Swiss franc, ataupun Australian dollar, harusnya akan cenderung rebound signifikan. Jadi decision yang saya lakukan adalah sekitar beberapa menit ya, sekitar setengah jam lah lebih kurangnya sebelum news, saya decide untuk entry. Reasonnya adalah karena dia berhasil break juga nih dari support resistance pada time frame 4 jamnya. Jadi after dia break, saya decide untuk entry long, dan right after news, bam, signifikan ya, pump signifikan, hampir dapat ya, sebenarnya hampir kena TP saya, tapi akhirnya nggak nyampe. Ya udah, saya decide to close dulu lebih awal ya. Itu beberapa trade yang saya lakukan based on fundamental atau news juga yang kita sempat analisis pada seminggu lalu. Next week banyak banget juga news event ya, jadi saya pikir mungkin akan membuat saya bertransaksi dengan size risk yang lebih kecil lagi kalau misalkan news banyak kayak gini gitu ya teman-teman sekalian. Dan apa yang terjadi pada XAU atau gold dengan data-data ini sebetulnya memang sangat wajar kalau gold itu justru cenderung turun, karena secara sentimennya itu terlihat lebih hawkish, dan gold itu punya kecenderungan berbanding terbalik dengan suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik, idealnya gold turun. Tapi kalau teman-teman ada ngikutin video Bitcoin ya sebelumnya yang saya upload earlier this morning ya teman-teman ya, itu sebenarnya kan kita tahu saat ini ketegangan di Rusia tuh lagi meningkat. Walaupun katanya pasukan oposisinya tuh sudah ditarik ke Belarus, tapi kita nggak tahu apakah akan ada impact terhadap market pada opening Senin. Dan kalau misalkan geopolitical tension itu meningkat, harusnya kecenderungannya untuk gold itu akan cenderung positif. Jadi ini agak sedikit kontra. Nggak bisa dibilang kontra banget, karena
impact daripada kenaikan suku bunga itu sudah terasa pada pergerakan seminggu lalu. At least di closing hari Kamis kita ngelihat gold tertekan sekali, dan di hari Jumat kita ngelihat recovery tapi kemudian kembali terreject dari exponential moving average 8 time frame daily-nya. Kalau teman-teman perhatikan di time frame weekly, closing XAU ini lumayan intimidating ya, dalam artian lumayan terlihat seperti mengancam akan potensi untuk turun lebih jauh karena close candle-nya tuh dengan sangat agresif seperti ini teman-teman. Dan dia close candle itu di bawah area SNR-nya. Ya, cuma belum bisa dipastikan 100% karena kalau kita lihat secara struktur di time frame satu hari atau daily, saya pikir kita harus sepakat ya. I'm sorry teman-teman, kita harusnya sepakat ngelihat ini tuh bahwa pergerakannya tuh kecenderungan membentuk yang namanya higher high, higher low sequence, dan progres kita saat ini itu sedang mencoba untuk testing ke level Fibo 61,8%. Sayangnya area Fibo 50% itu berhasil di break karena impact dari data seminggu lalu juga. Dan kalau teman-teman ingat previous week kita tuh ngebahas XAU, kita melihat sebetulnya dari time frame 4 jamnya memang kita terkonsolidasi tapi juga terbentuk yang namanya sebuah pola descending triangle pattern. Jadi memang sewajarnya kalau misalkan pola ini tuh bisa menyebabkan XAU kembali tertekan atau kembali terkoreksi lebih jauh. Nah, kalau mengacu pada time frame daily, saya pikir XAU itu punya probabilitas cukup tinggi ya untuk testing di antara kedua area ini, yaitu Fibo 61,8% dan Fibo 0,71%. Antara 1905 sampai 1880 akan menjadi area next target untuk gold coba kejar minimal dari sisi sellersnya. Dan begitu nyampe ke level tersebut, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk mencari setup ideal melakukan long pada si gold atau XAU. Kita mau coba lihat dulu nanti di time frame 4 jamnya juga seperti apa, karena sejauh mata memandang saat ini, inilah ya yang tentunya akan berpengaruh terhadap pergerakan gold secara garis besar. Dimana kita ngelihat tekanan pada time frame kecilnya itu masih secara struktur ya, masih cenderung ke arah bearish. Jadi ya kalau kita lihat di sini, the bigger pictures adalah uptrend, which is ini adalah pullback yang kita butuhkan. Meanwhile di time frame 4 jamnya kita perlu adanya konfirmasi dulu berupa rejection agar kita bisa memastikan bahwa oke, ini kelihatannya udah siap untuk rally kembali. Kalau misalkan berdasarkan area SND atau supply demand di kisaran area lebih kurangnya 1890 sampai di kisaran 1900, atau kita bisa bulatkan ya teman-teman sekalian, mungkin saya akan taruh di kisaran 1900 karena area level tersebut adalah level psikologis juga. Ya, lebih kurangnya 1900 bisa berpotensi menjadi area demand kita. Ya, kalau kita lihat di sini harga sempat holding, spike, konsolidasi sedikit, and then spike lagi. And then after that kita nggak pernah lihat dia retest sampai ke level tersebut, sampai akhirnya seminggu lalu kita ngelihat dia nyentuh lah level tersebut. Ya, nah balik lagi, kalau buat saya selama di time frame 4 jamnya kita ngelihat di sini belum ada reaction yang sangat signifikan. Ya, walaupun previously kita bisa bilang cukup signifikan, tapi saya pikir bagaimana rejection terjadi pada MA21 ini tuh intimidating banget untuk ngebawa gold turun lagi lebih jauh. Jadi sejauh ini kalau kita lihat secara struktur pada time frame 4 jam itu pun masih bearish. Ya, masih bearish. Kita cuma testing terhadap area maybe SNR previous SNR, habis itu dia reject lagi. Dan sekarang kita tuh lagi terkonsolidasi. Ya, konsolidasi ini sulit untuk dibaca karena kan ini adalah konsolidasi menjelang penutupan candle ya di akhir pekan atau di hari Jumat. Jadi paling tidak teman-teman sekalian coba lihat dulu besok ya nanti bagaimana pergerakan di sesi Asia. Either dia breakout, kemudian dia create range dulu. Nah, nanti dari sana baru bisa dikonsider untuk dimanfaatkan. Kalau saya sih pribadi pengennya coba untuk nge-snipe, cari long entry pada gold dengan pertimbangan di area-area yang tadi saya sempat mention. Maybe sekitar 1900 dengan stop loss di previous atau di next Fibo level 0,71%, dan proyeksinya secara garis besar adalah nangkep swing besarnya gitu ya. Tapi untuk hal tersebut bisa terjadi, saya pikir perlu konfirmasi juga dari time frame yang lebih kecil, which is saat ini adalah 4 jam. Menurut saya adalah time frame yang cukup ideal untuk kita pantau. Jadi clue-nya adalah bagaimana si gold di sini bisa mereclaim kembali area SNR-nya. Di situ akan menjadi
poin paling penting untuk kita melihat dia bisa back to bullish. Jadi kalau misalkan seandainya dia turun, breakdown lagi, itu juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan seumpama alternatif pergerakan yang dipilih oleh gold adalah break terhadap SNR-nya, and then teman-teman bisa ngedapetin pullback yang cukup korektif testing terhadap SNR tersebut, ini bisa menjadi sebuah peluang untuk dimanfaatkan. Jadi longnya lebih early dengan potensi target ya maybe nggak harus gede-gede gitu ya, 1/4 pun atau 1/3,5 pun udah cukup oke. Jadi kita coba untuk ngejar balik sampai ke area supply sebelumnya ya, minimal di sini ya, kira-kira seperti itu. So that's my plan at least untuk pergerakan pada gold dan pada gold atau si XAU. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan semacam idea dari informasi yang saya sampaikan di sini, dan sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, please don't hesitate to click like buttonnya dan juga subscribe channel ini. I think that's it teman-teman sekalian ya. Dan sampai ketemu lagi untuk altcoins update di hari Senin. Thank you so much guys for watching this video, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.